Pertolongan kita datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dalam Roh Kudus. Amin. Kepada Pak. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami semua yang hadir di rumah Tuhan. Karena bagi kami Tuhan Yesus itu baik. Ibadah kita akan mulai, kita angkat satu pujian. Kau yang terindah.
ini kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, benar Engkau kami tinggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau di dalam hidup kami, Engkau punya kuasa yang besar oleh kami Tuhan. Engkau bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau pelindung dalam hidup kami. Di setiap saat, setiap waktu Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau selalu menolong kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, bahkan belum sembuh sampai sekarang. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, sembuhkan penyakit yang saudara kami derita seperti diabetes. Bagi kami, jemaat kami berkumpul di sini itu suatu keindahan bagi kami, keindahan juga bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak kepada kami, hanya mau saudara kami sembuh, tapi karena Tuhanlah yang terpenting bagi kami. Apa karena Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Begitu juga jemaat-jemaat yang lemah tubuh Tuhan. Tuhan kuatkan yang sakit dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan hamba Tuhan kami yang dalam pelayanan di tempat lain Tuhan. Berikan hamba Tuhan kami kekuatan, kesehatan, begitu juga keluarga hamba Tuhan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan Pak Toto. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Karena bagi kami, doa dan firman Tuhan itu yang terpenting dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan itu kami mendengar dan kami akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan itu firman yang mengajarkan kami kebenaran dan hidup kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpuji-pujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Harapan di kepala yang punya nilainya seperti rambut dari mengalirkan usia.
hidup dalam persatuan. Aku dapat di kepala yang benar tuanya, seperti yang tadi mengalirkan bukit Sion. Bersama dimintakan agar berkati Tuhan, kehidupan untuk selamanya. Betapa indahnya betapa indahnya. Bapak-bapak mau menarik silakan. Betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Dapat di kepala yang tuanya, seperti yang menyadari mengalir ke bukit Sion. Bersama dimintakan Tuhan agar berkati Tuhan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Satu, silakan bangkit berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, balik lagi dari bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Maha Kuasa, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara Bapa, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dari yang ketiga, lagi keluar dari kematian, naik ke surga, setelah menambah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk makin orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang bersalah, Kristus Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang hidup. Terima kasih. Silakan dulu. Boleh. Firman-Mu berkatakan bersamaku, maka kuatku dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang ku akan berbakti di tengah badai, ku tak menyerah.
tempat mahal ini, ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesus Raja. Saya nama di setiap langkah ku percaya, ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau berkuasa dan perlindungan bagi pertolongan di tengah hati, ku mengangkat tangan, ku berserah. Kau berikan, Kau yang ku sembah, Yesus Raja. Saya ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kuasa dan perlindungan bagiku. Di Seringkali Tuhan, banyak persoalan yang sering datang sehingga dalam kehidupan kami. Dalam pertolongan Tuhan yang pada kami percaya dunia selalu menghadapkan kepada kami hal-hal yang di luar kemampuan kami. Terkadang kami hanya berpikir itu mustahil kami jalankan. Tetapi jelas firman tidak ada yang mustahil. Sebab pada hal yang penuh dengan kuasa, sanggup
membantu dan menolong dalam setiap kehidupan kami. Berbicara hari ini ya Bapa, pakailah hamba-Mu ini dengan kuasa, sembunyikan pada salib ya Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menampak, kuasa Tuhanlah yang ada, dan hamba-Mu semakin hari semakin indah. Diberkati jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Jadikan mereka sebagai penjunan-penjunan yang itu, yang menerima firman-Mu, dan boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan semakin bertumbuh untuk mengasihi Tuhan, untuk menyayangi Tuhan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sama Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Farhan dan juga kepala majelis yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya bersyukur minggu kemarin Pak Farhan berkata, Pak, bagi berkat tempat ini saya bilang siap. Saya tidak akan pernah bilang siap. Sebab bagaimanapun juga dalam setiap kehidupan saya punya komitmen saya melayani Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan saya percaya Tuhan yang berikan pertolongan dan kesempatan. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan beri tema judul khotbah saya pada kesempatan siang hari adalah gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Gaya hidup Tuhan Allah kita itu. Saudara, kalau kita bicara soal gaya hidup, setiap manusia pasti memiliki coraknya sendiri-sendiri. Mempunyai sadar tidak sadar dalam setiap kehidupan kita. Kita seperti itu, saudara. Ada contoh, ada orang yang terlalu malas mungkin gaya hidupnya malas banget. Bangun tidur aja susah. Maunya perginya mancing atau ke tempat ya nongkrong-nongkrong, ya happy-happy. Ya hidupnya seperti itu, saudara. Ada orang yang punya gaya hidup ya seperti saya umpamanya. Bangun pagi saya harus bekerja, ya. Karena saya sehari-hari jadi supir Grab, saya harus bekerja pagi cari uang, saudara. Setiap orang berbeda-beda, masing-masing ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, saudara, kalau gaya hidup menurut buku besar bahasa Indonesia di sini dikatakan merupakan suatu pola hidup seseorang tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu. Itu artinya menghabiskan waktu mereka dan mereka sanggup, mereka anggap yang paling penting bagi mereka di dalam kehidupan sehari-hari, mereka menganggap itu satu kepentingan bagi diri mereka sendiri dan bagaimana pandangan mereka tentang diri mereka sendiri. Saudara, maka saya katakan orang yang punya gaya hidup malas, bagaimanapun juga yang malas. Kalau orang gaya hidupnya seorang yang sangat energetik dalam bekerja, mereka selalu bekerja, saudara. Dan gaya hidup seperti ini tidak bisa menular kepada orang lain seperti itu, saudara. Tapi bisa dibuat satu pedoman, satu contoh dalam kehidupan. Maka saya ingin kita sama-sama belajar tentang gaya hidupnya Tuhan Yesus itu sendiri, saudara, dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan memiliki gaya hidupnya sendiri, saudara. Yang mungkin kalau kita melihat, kayak sesuatu yang tidak bisa dimasuki akal, saudara. Kalau dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru itu sangat bertolak belakang, saudara. Allah, ya dulu dalam perjanjian lama, Allah ya Allah, Tuhan Allah. Dalam perjanjian baru, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus.
Dan masing-masing mempunyai corak pendiri diri saudara. Kalau Tuhan Allah yang dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang penuh dengan luar kuasa. Enggak segan-segan dihabisi satu kota. Niniwe habis, Tuhan. Ini bukan yang di Lot itu. Sodom dan Gomora habis semua satu kota. Habis dengan belerang api, saudara. Dunia yang begitu besar pun habis dengan air bah pada zamannya Nuh. Saudara, ada penunjukan kuasanya. Tapi dalam perjanjian baru yang sekarang kita hidup, beda sekali saudara, bertolak belakang. Maka kita akan pelajari bersama-sama. Dan itu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita paham dan kita mengerti. Oh Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus. Bersatu kebaikan. Mari kita buka sama-sama. Matius 19 ayat 16 sampai 28 ini panjang saudara. Ini panjang saudara, kita baca sama-sama. Dan ketemu saudara ya, sama-sama yang punya kitab dibuka kitabnya, yang punya HP dibuka. Kalau saya jujur mataku udah kelihatan banget. Misalnya kecil-kecil seperti ini, mendingan saya lihat di HP. Mataku sudah terang gitu, saudara ya. Dan ketemu saudara ya, kasih Tuhan. Mari kita sama-sama, saya akan bacakan. Saudara, simak baik-baik, benar nggak saya bacakannya? Takut-takut saya salah. Orang muda yang kaya, seperti saya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kubuat untuk memperoleh? Matius 19 ayat 16. Saya salah ya Pak? Salah saya tadi ucapinnya Pak? 16. Iya, Matius 19 ayat 16 sampai 20. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Udah ketemu? Amin ya. Oke, saya bacakan ulang lagi ya. Orang muda yang kaya seperti saya. Salah ya, salah. Ada seorang datang kepada Guru Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan saudara ya. Lalu pertanyaan Yesus menjawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Saudara, nanti kita lanjut lagi. Saya bertanya gini saudara. Ada anak muda datang kepada Tuhan Yesus, dikatakan guru yang baik. Perbuatan baik apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan yang sangat bagus, menurut saya sangat bagus sekali. Anak muda itu penuh dengan energi yang luar biasa. Ya. Pasti. Dulu waktu saya muda, jangankan untuk main musik, drum, cuma ini doang yang nggak bisa. Gitar, semua saya bisa kerjakan mas. Dulu sama saya muda, sekarang udah tua, beda lagi saudara. Main drum udah lupa, ya. Ketukannya udah lupa. Main gitar masih bisa dikit-dikit, itu berbeda saudara. Nah, pertanyaan dulu waktu saya muda, pelayanan saya itu boleh dikata bukan pelayanannya seperti sekarang ini, hanya duduk bawa duit. Ya seperti itu saudara. Saya boleh keliling. Bahwa mungkin kalau sekarang naik motor, kalau dalam dulu saya naik sepeda saudara. Ini setiap jemaah saya datang itu saya. Itu waktu saya masih muda. Nah ini anak muda juga datang kepada guru dan berkata, apa perbuatan baik apa supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Nah pertanyaan itu sangat baik. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mengatakan itu tentang perbuatan yang baik, hanya satu yang baik. Yang satu,
Nggak dua, hanya satu. Yaitu apa saudara? Ketika engkau ingin masuk dalam hidupmu, turunkan segala berita Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan hanya satu jawaban dalam kehidupan kita, yaitu menuruti perintah Allah. Tidak ada yang lain-lain. Perbuatan yang baik adalah bagaimana kita menuruti segala perintah Allah. Lanjut saudara. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, janganlah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 10 apa? Perintah Allah, perintah Musa. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Saudara, luar biasa anak muda ini. Saya baca firman Tuhan ini, saya gemeteran banget. Ini luar biasa setengah mati. Anak muda yang hidupnya, yang gaya hidupnya seperti ini, saya katakan udah luar biasa banget. 10 hukuman Musa itu dikerjakan semuanya, saudara. Tidak membunuh, tidak berzina, wah semuanya. Kalau saya meragukan untuk diri saya secara pribadi, saudara, ada beberapa yang saya bisa lakukan, ada beberapa juga belum tentu bisa saya lakukan. Sadar tidak sadar dalam kehidupan kita, pengennya kita lakukan seperti ini, tapi terkadang kita menyimpang. Tetapi anak muda ini dikatakan dengan tegas, semua sudah saya kerjakan. Biasa. Lalu ketika orang muda itu mendengar, lalu kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ya kan, tidak kau pergilah jual segala harta milikmu, jual segala milik dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Jual semuanya, bagikan itu kepada orang-orang miskin, lalu datang dan ikutlah. Ini kelemahan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Firman Tuhan katakan kita tidak bisa menyembah pada dua Tuhan. Ya, kita harus menyembah pada Tuhan yang lain. Jelas dikatakan seperti itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepada sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor kuda masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lanjut 25. Ketika murid mendengar itu sangatlah gempar mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat selamat? Saudara, seringkali dalam kehidupan kita hanya berpikir fokus. Ya. Sekarang ini saya juga seperti itu, saudara. Kita berfokus bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita, hidup kita. Tapi terkadang kita menyingkirkan dulu kehendak Tuhan dalam Tuhan. Saya juga bersama. Dan itulah yang membuat kita berkata seperti murid-murid ini. Loh, kalau begitu siapa tuh yang akan bisa masuk dalam kerajaan surga? Tapi firman Tuhan jelas dikatakan, ini kuncinya. Yesus memandang mereka dengan bagimu manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu dalam. Saudara kasih Tuhan, kita bicara lagi soal dari yang itu Tuhan Yesus itu yang bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita berbuat? Seringkali kita berpikir, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Oh, Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Oh, Tuhan itu penuh dengan mujizat-mujizat yang tidak dimasuki akal. Banyak yang kalau kita baca firman Tuhan. Ya.
orang buta disembuhkan, orang timpang disembuhkan. Saudara, banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi terkadang kita tidak melihat apa sih kayak Tuhan itu dalam kehidupan. Yang harusnya kita belajar bersama-sama, yang harusnya kita mengerti bersama-sama. Tapi kalau kita punya pikir seperti anak muda ini, salah nggak saudara? Nggak salah. Itu kehidupan kita sehari-hari, saudara. Yang di sini saya tanya sehari-hari cari uang siapa? Angkat tangan. Semuanya kan, nggak mungkin nggak cari makan uang. Saya nggak bekerja ya nggak mungkin. Nanti di rumah siapa yang kasih makan, saudara ya? Benar nggak? Hah? Saya bertanya, siapakah yang berpikir kalau waktu kita kerja kita berdoa dulu? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan kita berdoa dulu, kita berserah. Saya selalu pagi-pagi saya jalan sebelum nyalain open terus saya berdoa Tuhan. Penumpang saya tanya, kemana Bapak? Dari pagi sampai ini jam berapa? Saya bilang, ikutin angin. Kemana pun angin berhembus, disitulah saya ada. Kalau kita kanker kan begitu. Mau kemana, mau dibawa kemana, ya kita ikut, saudara. Jalanin aja. Saudara kasih Tuhan, anak muda ini yang cerminan dalam kehidupan kita ya seperti itu. Lalu kita hanya berpikir, saya capek mencari uang, saya capek mencari rezeki, saya datang ke rumah ibadah Tuhan. Karena apa? Rutinitas kita, saudara. Kalau saya datang ke gereja, saya rugi. Saya datang ke gereja, saya akan ketemu si A, si B, yang saya bisa merugi sana sini itu rugi. Tapi tujuan utama kita hanya berkumpul, tapi itu salah, saudara. Keagamaan. Orang berpikir saya cari uang sehari-hari, habis itu saya datang ke gereja karena saya keagamaan. Kecondongan saya datang ke ibadah, duduk dengan firman Tuhan, habis itu pulang saya kerja lagi. Itu pola pikir yang salah. Tapi Tuhan Yesus ingin memberikan kita pengertian itu. Jangan seperti itu. Kita jauh dari segala-galanya. Harusnya bagaimana? Ikutin apa yang aku pelajari, saudara. Ikutin aku. Konsep pemikiran Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberi dua solusi kepada aku. Yaitu pertama adalah menjual semua harta dan bertiga. Lalu yang kedua itu, saudara, solusi Tuhan itu tidak bisa ditawar-menawar. Tidak bisa ditawar-menawar. Ada yang di sini yang berani jual harta, saudara? Tidak berani. Saya katakan, saya kemarin waktu enggak yang berani ya. Saya waktu terakhir katakan bahwa kita lihat ya kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Saya katakan ini, saudara, Tuhan sendiri aja pada saat dia hidup di dalam dunia ini, di surga dia kaya raya, saudara. Lalu dalam dunia ini, saudara pernah lihat nggak? Pernah baca kan dalam firman Tuhan? Tuhan Yesus punya rumah di Galilea, namanya gitu. Ya kan? Bahkan Tuhan Yesus katakan, burung di udara punya sarang, serigala punya liang, andang, tapi anak manusia untuk meletakkan kepala aja tidak ada. Kita bersyukur. Saudara, saya katakan kalau saya berrenungkan, saya bersyukur banget Tuhan Yesus tidur. Mungkin, saya juga nggak tahu juga untuk saya di sini kan dulu kan. Mungkin Tuhan Yesus tidur ya seadanya sedapatnya. Kalau kita tidur kan pasti ruangannya bersih, ya, wangi waktu tidur kita, ya ada vakumnya, ada AC-nya, paling nggak minimal ada kipas angin, gitu ya. Ada kasur, ada gulingnya, ada bantalnya. Tanya kita apakah Tuhan Yesus dulu ada seperti itu? Ya kan? Itu. Ya. Saya katakan pada saat Yesus mati, kayu salib dikuburkan, ada kuburannya dipinjamkan sama orang.
Saudara kasih Tuhan. Lalu kita berpikir, apakah kita harus seperti itu? Tidak juga. Tidak juga seperti itu. Fokus kita, maka saya katakan kita ikuti gaya hidup Tuhan aja dulu deh. Ya, supaya kita ngerti. Yang pertama, Yohanes 4 ayat 34. Ini yang saya catat saudara, mungkin ada beberapa hal lagi, tapi yang lebih utama adalah saya catat seperti ini. Yohanes 4 ayat 34. Saya ulangi, Yohanes 4 ayat 34. Nah. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan aku menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, gaya hidup Tuhan Yesus yang pertama yaitu melakukan kehendak. Apa yang Bapa suruh dikerjakan. Maka pada saat Dia harus mati di kayu salib, dibunuh kotanya betul, Dia harus apa saudara? Berbunuh. Kalau bisa calon ini berlalu ya. Jadi kita ingin menerima calon ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, pergumulan dalam Tuhan Yesus dalam dunia ini adalah melakukan kehendak Bapa. Ya seharusnya kita berpikir, oh ya, Tuhan aja di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus aja dalam kehidupan dunia ini, senantiasa melakukan segala sesuatu yang apa Tuhan inginkan, apa Allah inginkan di kehidupannya. Pertanyaan saya, bisakah kita sanggup kita melakukan? Cari harta, cari dunia, cari uang itu penting bagi kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan. Bisakah kita menyampingkan nih? Saya hari datang ke gereja karena saya rindu kepada Tuhan. Saya menyampingkan segala pekerjaan saya dulu. Saya utamakan datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Disitulah saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan izinkan saya melakukan. Saudara, jangan kita hanya datang beribadah satu rutinitas saja. Firman Tuhan dikatakan jelas, dikatakan umatku binasa karena apa saudara? Mereka beribadah dengan mulut. Kebiasaan, rutinitas. Saat itu saudara. Maka Tuhan Yesus menghendaki apa? Mereka yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Kesukaanku adalah bagaimana aku bisa melakukan segala kehendak Bapa dalam kehidupanku. Maka saya selalu siap bertanya, saya siap. Kapan waktu itu saya siap? Melayani Tuhan siap, sukacita. Saudara, pola gaya hidup Tuhan Yesus yang pertama adalah melakukan segala kehendak. Dan saya yakin saudara, saya yakin 100% kita semua bisa lakukannya. Gak mungkin ya, masa gak bisa lakukan? Hujan-hujan, datang ke gereja enggak? Harus datang. Rindu. Satu kesaksian mungkin saya sudah pernah ceritakan, apa belum saya nggak tahu. Dulu waktu saya pelayanan ibadah dengan Pak yang ada di GBI, Pulau Gebang, Panatan Nalitijah. Di situ pada saat itu waktu itu hujan keras banget, banjir di mana-mana. Mungkin di sini banjir kali. Ya. Saya pas itu kebetulan ditugaskan membawa firman Tuhan. Saya pergi saudara. Itu di Honda itu penuh sendiri saudara. Di depan rumah saya persis yang sekarang tinggal itu penuh. Itu orang bisa naik kapal-kapalan saudara. Itu tingginya setengah mati saudara. Tapi saya hari Minggu itu saya punya tugas pelayanan
Dan saya sudah katakan iya. Apa saya lakukan? Saya pergi dengan istri saya, saudara. Saya pergi dengan istri saya, naik motor. Motor Fit itu yang lama, yang ini yang baru. Jangan buat istri saya. Lewat Honda nggak bisa, kalau itu kuali lewat Cempaka Putih. Itu harus putar jauh cari yang bisa saya ingat. Sampai di Cakung. Jadi Tuhan, pemikiran saya, wah ini harusnya pas nih saya tempat di kata. Cakung ternyata kuali ini dalam banget. Saya setuju nama istri saya di motor. Saya setuju. Mau istri saya mitra, ya, mitra Sungai Nil. Arif pun dia yang pada bersopan. Istri saya di atas nangkring, saya dorong. Saya ingin melakukan kehendak bukan kehendak saya. Kalau kehendak saya pengen ya dari rumah aja. Kita akan juga rumah. Mungkin yang habis cuma 5-4 orang. Gue mendingan saya di rumah santai-santai aja. Banjir kan. Kita berdoa Tuhan, wah ini nggak bisa Tuhan juga kan ada orang kita bahaya. Ya. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Satu tantangan dalam kehidupan ini. Apakah kamu setia? Apakah kamu masih mau melakukan kehendak Bapakku? Aku jalanku sampai di sana ternyata pas sudah mau buka firman Tuhan, saya langsung datang buat firman Tuhan. Oh, nggak sempat duduk langsung firman Tuhan. Jemaatnya berapa? 4 atau 5 orang yang hadir, saudara. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bisa hadir. Dan saya membayar. Waktu bagaimanapun juga. Saudara kasih Tuhan, yang pertama yaitu Tuhan sendiri melakukan kehendak. Yang kedua, Kisah Para Rasul 20 ayat 3. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Sudah ketemu saudara? Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada saudara dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Selama Tuhan Yesus hidup dalam pelayanan, saya katakan kasihnya itu kosong. Kenapa? Banyak Yesus memberi makan 5.000 orang, terus memberi. Saudara, itu gaya hidup Tuhan Yesus yang kedua adalah memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Berdoa dulu Pak. Berdoa dulu nih saya begini. Aduh gimana nih. Dan kanan kiri dulu barangkali ada yang mau bisa kok, saya juga bisa gitu. Saudara, gereja saya masih gereja baru saudara, bukannya gereja baru. Ya Desember nanti kita punya rencana dan Natalan luar. Tapi gaya itu, saya katakan gaya itu gereja saya yang baru. Maka saya katakan, oleh jemaat saya yang baru berapa pintir orang, katakan mari kita belajar memberi. Setelah kita ibadah selesai, kita bagikan makanan kepada diri kita. Kemarin, pasca kemarin kita bagi sembako. Tapi Natal ini kita bagi makanan aja. Kepada tetangga sekitar kita. Kalau kita bicara soal jemaat, ya saya sendiri aja cuma yang pas-pasan. Hidup saya pas-pasan.
Tapi bagaimana cara saya bisa memberi kepada Tuhan? Firman Tuhan jelas katakan, kalau kamu ada murid ini bertanya, bagaimana saya melihat Tuhan kamu melawan, bagaimana Tuhan kamu saya bisa melihat kau kekurangan, ya kan? Lalu Tuhan katakan, kalau kamu memberi seorang hamba-Ku, itu kamu memberi kepada. Kalau aku haus, bagaimana Tuhan aku lihat kamu haus? Beri minum pada hamba-Ku. Kamu lakukan dulu. Saudara kasih Tuhan. Cerminan dalam hidup ini adalah seperti apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus yang Yesus lakukan. Dalam layanan Tuhan Yesus, kalau kita baca firman Tuhan, terus dia memberi. Dia menyembuhkan. Memberi. Maka Rasul Paulus katakan, ya inilah gaya hidup Tuhan, jadi memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini pasti. Keyakinan pasti saya bisa. Pasti. Kita diberkati, maka selanjutnya kita diberkati. Gaya hidup yang kedua adalah gaya hidup memberi. Yang terakhir ketiga, saudara. Gaya hidup Tuhan Yesus kita adalah Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Harusnya saudara hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita nanti salah baca, dengan kita buka Alkitab aja sama-sama. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Ini percakapan dengan seorang guru besar, Nikodemus. Dia katakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruhkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan diperoleh hidup yang kekal. Lanjut 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Saudara, ini bertolak belakang dengan perjanjian yang lama. Allah datang dengan kuasa, dengan powernya. Tetapi Tuhan Yesus datang dengan apa, saudara? Dengan kasihnya yang luar biasa. Dengan apa, saudara? Dengan ungkapan satu perasaan yang luar biasa yang kita bisa pelajari bersama-sama. Bukan menghakimi, bukan menghukum dunia ini, tapi menyelamatkan. Dua perkara yang harus kita buat. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tapi Allah juga penuh dengan penghormatan. Saudara, pola itu, gaya itu Tuhan Yesus yang ketiga adalah gaya itu penuh kasih dan juga bukan menghukum. Ini kata-kata bukan menghukum, tapi bisa kita lakukan. Gampang, simple, bisa kita lakukan. Ajar ragu-ragu, bisa lah. Wah, itu luar biasa, penuh dengan kasih, luar biasa. Memberi dengan kasih sukacita, dan memberi dengan kasih sukacita. Anak nakal di rumah bapaknya marah-marah, ngomong-ngomong, yang capek pukulin anak. Kurang aja tuh. Ya kan? Bener nggak? Betul, nggak salah itu. Karena anak kita nakal. Tapi kalau anak kita nggak nakal, maka kita harus pukulin. Nggak mungkin juga ya, saudara ya. Ya kan? Tapi kita harus ingat, saudara, Allah kita yang di surga itu, Allah yang mengasihi kita ini, datang ke dunia ini bukan dengan penghukuman yang benar, tapi dengan kasih menyelamatkan. Dan itu dari kita.
Saya ulangi lagi, gaya hidup yang pertama adalah melakukan segala kehendak Bapa. Yang kedua, lebih baik memberi daripada menerima. Dan yang ketiga adalah berterima kasih. Saudara, gaya hidup yang Tuhan ajarkan, kalau kita baca dalam firman Tuhan dari Matius sampai Wahyu, Tuhan Yesus selalu mengatakan seperti itu. Fokusnya seperti itu. Kalau kita baca, ya bersama, ya seperti itu. Terus Tuhan Yesus ajarkan seperti itu. Terus Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti boleh berkata, wah, mustahil saya lakukan. Mustahil saya bisa lakukan seperti ini. Apakah saya nanti bisa masuk ke surga? Apa tidak kira-kira? Maka firman Tuhan telah katakan bagi manusia. Sanggupkah saya memberi? Sanggupkah saya mengambil kasih? Sanggupkah saya bisa lakukan seperti itu? Tapi saya yakin 100%. Kalau Allah ada dalam hati kita, kalau Yesus ada di dalam hati kita, kalau Yesus ada, selalu ada dalam kehidupan kita, kita sanggup melakukan seperti itu. Tidak mungkin kita tidak bisa melakukan. Ada roh dalam hati kita, bisa memberi. Ada dalam hati kita. Tolong Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Kita bisa melakukan segala kehendak. Karena dalam Tuhan Yesus dalam hati kita, kita bisa mengasihi sesama. Kita bisa berdoakan. Terus kita doa please. Untuk sembuhannya tidak 100% kita berdoa. Tuhan menyamankan, memberikan kekuatan terutama dan keluarganya tidak terkuat. Kita tidak bisa bantu dengan apa yang kita ada, tapi kita bantu dalam doa kita. Kita ucapkan doa kita dengan sungguh-sungguh. Itu sudah membantu. Saudara, selebihnya dia Tuhan yang punya kuasa. Kita nakut bagian itu. Karena kita ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak bisa lakukan. Saudara kecil Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki Tuhan kayak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa bersama-sama melakukan. Saya yakin 100% saudara semua coba Tuhan di tempat ini bisa melakukan. Karena Tuhan ada dalam hati kita yang memberikan kita kekuatan kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Bagi manusia mustahil, bagi Allah itu. Silakan musik. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizat yang disediakan oleh Tuhan, ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Hanya
sekali lagi ku yakin saat kau berfirman. Sungguh Tuhan, dalam pemikiran kami mungkin sangat-sangat tidak mungkin kami bisa melakukan. Tapi kami percaya Roh Allah yang ada dalam hati kami, Roh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memungkinkan kami melakukan semuanya. Ajarkan kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami bisa mengikuti, bisa melihat, dan bisa mencontoh pola gaya hidup Tuhan dalam setiap kehidupan. Terus senantiasa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan. Lebih baik memberi daripada memberi. Dengan penuh kasih melayani yang Bapa satu dengan yang lain. Menjaga, membimbing supaya kami semua diselamatkan oleh karena kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan di tempat ini, kami percaya diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Engkau. Berkat yang penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya bisa memperhatikan sesamanya satu dengan yang lainnya, saling bisa menopang dalam setiap kehidupan. Dan kami percaya Tuhan, Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi firman terus berbicara pada kami semua. Firman meremahkan terus dalam kehidupan ini, Bapak, sehingga mereka senantiasa melakukan segala kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah bagi nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Saudara. Tak usah bimbang, Yesus pelihara. Tak usah bersusah,
Roh Kudus tak usah ku jemaah yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus di hadapanku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku jemaah yang memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Kami sungguh bersyukur di mana akhir daripada ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami senantiasa berpikir dan berdoa kami, mencerminkan oleh Tuhan dan Tuhan kami ya Bapa, melakukan kehendak Tuhan dalam segala sesuatu yang lebih utama dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami belajar untuk selalu memberi satu dengan yang lain ya Bapa, terutama mengasihi Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Bapak yang sudah sakit pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah dan Tuhan sembuhkan ya Bapa. Kami percaya dan kami yakin dengan doa-doa kami ini ya Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Kau pakai segala obat-obatan yang diminumnya ya Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan bagi tubuhnya ya Tuhan, untuk bisa melawan penyakit ya Bapa. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Kau sanggup, Kau punya kuasa ya Bapa, dan Kau tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan.
Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berikan belas kasihan-Mu pada hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan, Kau atas segala penyakit Tuhan. Berikan kekuatan keluarganya Tuhan, beri istrinya, beri anak-anaknya Tuhan. Bila mereka selalu mendukung, berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk semua daripada hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tolong. Dan kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini berkati berkuasa. Jemaat Tuhan pada hari ini mengalami segala sakit atau dalam persoalan-persoalan hidup, kami percaya Tuhan diberikan kekuatan dan kemenangan terus dalam lindungi ya Tuhan jemaat Tuhan tempat ini dari hari ke hari ya Tuhan. Tidak penghiburan dan anugerah yang bersekolah Tuhan berikan hikmat dan manfaat ya Tuhan, sehingga pada harinya pada Indonesia yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapak. Jemaat Tuhan yang belum menerima pekerjaan, kami percaya dalam nama Yesus, buka jalan ya Bapak, sehingga mereka boleh bekerja dan boleh menghidupi segala kehidupan kehidupannya Bapak. Hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu, hamba-Mu Bapak pendeta para yang dalam pelayanan Tuhan, diberkati dan dilindungi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan dibuatnya berhasil. Dalam kerinduannya Tuhan untuk merenovasi rumah yang ada di Kalimantan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Segala dana apapun itu juga ya Bapak, hamba-Mu percaya Tuhan, diberikanlah berkat-berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Segala pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu komputer, anak sekolah, ibu kami percaya Tuhan diberkati semua berkati ya Bapak. Pertolongan Allah begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami jalankan semua pada kuasa. Pemerintahan kami bangsa dari presiden sampai yang terdekat ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa ya Bapak. Ya Tuhan, mereka semua takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami belajar seperti Tuhan memberikan pengajaran kepada kami. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita, lembutkanlah hati kita untuk senantiasa kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Yang Bapak inginkan apa itu? Yaitu kita mau memberi dengan sukacita, berbelas kasihan dengan satu dengan yang lainnya. Mari kita sama-sama menopang mereka yang sedang sakit. Kita berdoa bersama-sama akan boleh mempermuliakan nama Tuhan dan Tuhan lalu kita. Mari saudara dapat Tuhan kasih oleh Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita tinggi. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang kasih. Tuhan akan menghapus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan memberikan kasih karunia yang berlebih, berlimpah-limpah kepada kita semua. Baik itu kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan itu kepada kita semua. Anugerah damai sejahtera mulai hari ini, besok sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Mari kita sama-sama percaya dan kita berdoa. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.